Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Pak Frans. Untuk kesempatan kali ini, kembali kita akan membahas beberapa soal AKM numerasi SD level 3 part 2, bilangan pecahan. Dengan kompetensi yang diukur adalah menyatakan bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1 ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar taman di bawah ini. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. Seperenam bagian digunakan untuk kolam, 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Ini ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Kemudian pernyataan yang kedua, luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lain. Oke, nah dari informasi yang ada, kita akan menganalisis apakah dua pernyataan ini bernilai benar atau salah. Kita mulai dengan pernyataan yang pertama. Luas taman yang ditutup dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Oke, kita cek informasi di sini. Dari informasi diketahui dari luas taman yang sebesar 60 meter persegi, ini adalah tamannya, luasnya itu kurang lebih 60 meter persegi, seperenam bagiannya digunakan untuk kolam, untuk kolam ini adalah seperenam bagian, kemudian 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain, 3/4 untuk rumput dan tanaman lain, sisanya itu untuk batu koral. Jadi ini batu koral adalah sisa, bagian sisa dari yang disebutkan tadi. Maka langkah pertama, kita mencari terlebih dulu bagian untuk batu koralnya, ya, bagian untuk batu koral. Nah, ini taman, ada satu taman, kemudian sebagiannya dipakai untuk kolam seperenam. Ya, dipakai untuk kolam seperenam. Lalu untuk rumput 3/4. Jadi sudah dipakai sebanyak ini. 3/4. Nah, kita selesaikan menurut operasi matematik, selesaikan dalam kurung. Ya, 1 dikurangi. 1/6 tambah 3/4 ini adalah penjumlahan bentuk pecahan. Maka hal pertama yang kita perhatikan ketika kita akan melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada bentuk pecahan adalah kita perhatikan bagian penyebut. Penyebutnya beda, ya 6 dan 4. Berarti kita samakan penyebut dengan KPK. 6 dan 4 itu KPK-nya adalah 12. Selanjutnya kita mengerjakan seperti biasa ya. 12 bagi 6, 2, kemudian kali 1, 2, lalu tambah 12 bagi 4, 3, kali 3, 9. Nah, dengan demikian kita bisa kurangkan 1 kurang. Nah, karena pada dalam kurung ini sudah bisa kita selesaikan, maka kurungnya bisa kita buka. 2 tambah 9, 11 per 12. Nah, ini 1 kurang 1 per 12, cara cepatnya, penyebutnya pasti 12, cara cepatnya kita kalikan saja teman-teman. 12 kali 1, 12. Ya, dikalikan saja 12 kali 1, 12, lalu kurang 11. Ya, 12 kurang 11 itu 1. Jadi 1 per 12. Ini adalah bagiannya untuk batu koral. Dengan demikian, kita bisa menghitung luas taman yang digunakan untuk batu koral. Di sini Pak Frans cukup tulis luas untuk batu koralnya. Ya, itu berarti sama dengan 1 per 12 kali total luas seluruhnya. Ya, 1/12 dari
luas total. Itu 1/12 kali luas totalnya 60. Nah, tinggal kita bagi saja ya, 1/12 kali 60, 60 bagi 12 sama dengan 5. Jadi 5 meter persegi. Nah, ternyata setelah kita hitung, ternyata luas batu koral itu 5 meter persegi. Kita cek pernyataan pertama. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Ternyata betul ya teman-teman ya, atau benar. Kita centang di bagian benar. Lalu kita cek untuk pernyataan kedua. Luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lain. Artinya kita membandingkan lebih luas mana ya antara yang ditutupi batu koral dengan eh, bagian yang diberi rumput atau tanaman lain. Nah, luas yang batu koral sudah kita hitung 5 meter persegi. Tinggal kita menghitung luas taman yang diberi rumput dan tanaman lain. Di sini misalnya Pak Frans cukup menuliskan luas untuk bagian rumput dan tanaman lain. Itu akan sama dengan, di sini sudah diketahui, 3/4 bagian. 3/4 bagian dari luas taman seluruhnya, 60. Berarti 3/4 dikali 60. Oke, kita bisa sederhanakan di sini, 4 dengan 60 kita bagi 4. Sisa 1, kemudian 60 bagi 4, 15. Ya, tinggal 3 dikali 15 itu sama dengan 45 meter persegi. Nah, tinggal kita bandingkan. Luas untuk batu koral itu 5 meter persegi. Luas untuk bagian rumput dan tanaman lain ternyata 45 meter persegi. Apakah benar pernyataan ini? Luas taman yang ditutupi batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lain? Ternyata salah, teman-teman ya. Ya, harusnya luas yang diberi rumput dan tanaman lain 45 meter persegi lebih luas ya dari luas batu koral yang hanya 5 meter persegi. Ini untuk cara pertama, teman-teman, untuk pernyataan kedua. Kita coba lihat cara kedua. Cara kedua kita cukup membandingkan saja sebenarnya teman-teman. Ya, bandingkan. Bagiannya batu koral itu 1/12. Kita bandingkan dengan bagiannya dari rumput dan tanaman lain 3/4. Nah, 1/12 ini lebih apa dari 3/4? Ya, cara cepatnya adalah kita kali silang. Ya, dari kiri atas ke kanan bawah, jangan dibalik teman-teman. Kiri atas, kanan bawah, kita kalikan. 1 kali 4, itu 4. Kemudian 3 kali 12, 36. Ternyata harusnya 4 lebih kecil 36. Jadi harusnya luas taman itu tidak lebih besar dari luas rumput, gitu ya. Atau luas rumput dan tanaman lain harusnya lebih besar dari batu koral. Sehingga jawabannya juga salah untuk pernyataan kedua. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pilihan ganda, ya masih dengan taman, masalah taman yang sama. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. 3/8 bagian taman digunakan untuk kolam, sepertiga bagian untuk rumput dan tanaman lain, sisanya ditutup dengan batu koral. Luas taman yang digunakan untuk kolam. Nah, ini kayaknya soal ini sedikit lebih mudah dari soal nomor 1. Yang ditanya adalah luas taman untuk kolam. Ya, misalnya di sini kita cukup tulis luas untuk kolam, luas taman untuk kolam, luas kolam. Itu berarti akan sama dengan bagiannya kolam dikali luas taman seluruhnya. Berarti akan sama dengan 3/8 dikali luas taman seluruhnya adalah 58 meter persegi. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, 58 dan 8. Kita bagi dengan berapa teman-teman? Kalau mau disederhanakan bagi 2 ya. 8 bagi 2 ini 4, kemudian 58 bagi 2 itu sama dengan 29. Selanjutnya tinggal kita kalikan bagian pembilang, 3 kali 29 itu sama dengan 87, lalu dibagi 4. Nah, 87 bagi 4 itu sama dengan 21,7.
meter persegi. Jadi ini adalah luas kolam seluas 21,75 meter persegi. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 3, bentuknya urean tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini ada informasi nilai gizi. Ya, ada data takaran saji 250 ml, kemudian jumlah sajian per kemasan 2, jumlah sajian dengan energi total 110 kilokalori, energi dari lemak 0 kilokalori, dan seterusnya. Ada informasi tentang lemak total, kemudian protein, karbohidrat, natrium, kalium, kemudian kandungan vitamin, dan ada komposisi, teman-teman. Ya, ada air, sari buah, apel 36%, sukrosa, pengatur keasaman, dan seterusnya. Lalu informasi lanjutannya atau pertanyaannya adalah pada label kemasan minuman di atas dalam 100 ml terdapat berapa mililiter sari buah apel. Berarti kita cari dulu informasi tentang sari buah apelnya. Oke, sari buah apel itu ternyata 36%. Ya, berarti 36% dari 100 ml. 36% dari 100 ml. Nah, itu dalam kalimat matematiknya 36% dari 100 ml itu bisa ditulis 36% kali 100. Oke ya teman-teman. Tinggal bentuk persen ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 36% itu sama dengan 36 bintang per 100 lalu dikali 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan 100 dengan 100. Maka sisanya 36 ml. Nah, kita isi di sini teman-teman. Jadi pada label kemasan minuman di atas dalam 100 ml terdiri dari 36 ml sari buah apel. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke soal terakhir, masih dalam bentuk urean tertutup, informasi gizinya sama seperti soal nomor 3. Kita langsung ke pertanyaannya, jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Oke, kita kembali ke sini, sari buah apel kandungannya adalah 36%. Nah, kandungannya adalah 36%. Kita nyatakan dalam bentuk pecahan. 36% itu sama dengan 36 per 100. Oke, 36 dan 100 itu kita bisa sederhanakan dengan 4. Pintar. 36 bagi 4, 9. Kemudian 100 bagi 4, 25. Maka dalam bentuk paling sederhana, kandungan sari buah apel itu adalah 9 per 25. Oke, sampai di sini saja untuk pembahasan soal AKM numerasi tingkat SD level 3 part 2 bilangan pecahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat terutama untuk adik-adik kita SD dalam rangka mempersiapkan diri menuju ke ujian AKM. Seperti biasa, jika suka dengan video ini silakan jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Jangan lupa menuliskan komen di kolom komentar dan aktifkan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.